Ayah bintang Man City membahas kemampuan putranya. Ayah dari bintang Manchester City Kevin De Bruyne merasa manajer Pep Guardiola telah menambahkan dimensi ekstra pada permainan putranya selama berada di bawah bimbingan mantan pelatih Katalan sejauh ini. Gelandang Belgia baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak pekan lalu dalam kesepakatan yang membuatnya tetap biru langit hingga 2025. Meskipun mengalami cedera 6 minggu pada awal tahun kalender baru, Kevin De Bruyne menikmati musim yang luar biasa sejauh ini, mencetak 8 gol dan memberikan 16 assist di semua kompetisi. Ayah Kevin De Bruyne, Henrik, berbicara secara terbuka tentang dampak bos Manchester City terhadap gaya dan kemampuan putranya selama mereka bersama di Stadion Etihad. Saya juga berpikir Pep Guardiola telah menambahkan dimensi ekstra pada Kevin. Dia mendorongnya ke dalam peran pemimpin itu, memberinya lebih banyak tanggung jawab karena dia tahu bahunya cukup kuat untuk memikulnya. Peran kepemimpinan itu juga disebutkan Kevin De Bruyne dalam wawancaranya pekan lalu, menyusul perpanjangan kontraknya di klub. Pemain berusia 29 tahun bersama kapten klub saat ini Fernandinho tampaknya menjadi pilihan utama ban kapten di klub. Dengan kapten Brasil itu akan meninggalkan Stadion Etihad setelah kontraknya berakhir di musim panas, Manchester City akan mencari nama baru untuk mengambil peran yang ditinggalkan oleh gelandang veteran. Dan mengingat pengaruhnya musim ini, banyak yang akan melakukannya, berharap Kevin De Bruyne menjadi favorit mereka untuk posisi itu. Guardiola menunggu update kebugaran untuk duo City. Pep Guardiola berharap untuk mengetahui apakah Sergio Aguero dan Aymeric Laporte akan tersedia melawan Borussia Dortmund dalam 24 jam ke depan. Kedua pemain kurang fit untuk pertandingan Liga Premier hari Sabtu dengan Leeds, dan karena itu gagal dalam seleksi. Bos mengakui bahwa dia tidak yakin apakah pasangan itu akan kembali tepat waktu untuk pertandingan Liga Champions Rabu melawan Dortmund, tetapi mengungkapkan keputusan kemungkinan akan dicapai di beberapa titik pada hari Senin. Dia berkata, "Saya tidak tahu sekarang apakah Aguero dan Laporte akan fit. Pada hari Senin kita akan mengetahuinya." Sebelum City takluk dengan skor 2-1 ketika bersua dengan Leeds, itu adalah hari yang membuat frustasi di kantor pada pertandingan hari Sabtu dengan Leeds, dengan Stuart Dallas merebut ketiga poin pada waktu tambahan untuk tim tamu. Gelandang lawan Rotherham mendapat pujian khusus setelah hasil tersebut, dan Guardiola setuju bahwa meski City mendominasi, pemain Brasil itu membuat dampak yang signifikan. Ya, dia berlari 2 kali, tidak lebih dari itu. Sang bos merenung. Tentu saja dia adalah senjata. Dia adalah pemain luar biasa dengan kecepatan bagus. Setiap pemain di bawah Marcelo semakin baik, dan dia memainkan permainan yang bagus. Prediksi line up Manchester City jelang leg kedua lawan Borussia Dortmund. Pep Guardiola kemungkinan akan memilih formasi 4-3-3 dengan beberapa perubahan dari pertandingan terakhir. Rodri mungkin mendapatkan anggukan atas Fernandinho, sedangkan Kevin De Bruyne tampaknya akan kembali ke starting 11. Ederson Moraes akan terus beroperasi di antara tongkat untuk pertemuan tandang mendatang. Aymeric Laporte yang gagal masuk skuad pada hari Sabtu karena masalah kecil diperkirakan akan fit untuk pertandingan tengah pekan ini. Ruben Dias diperkirakan akan menggantikan Nathan Ake dan membentuk kemitraan bek tengah dengan Aymeric Laporte di jantung lini belakang City. Joao Cancelo akan menggantikan Benjamin Mendy di posisi bek kiri, sedangkan Kyle Walker akan mengisi posisi bek kanan di sayap lainnya. Fullback diharapkan untuk tetap kompak dan menjaga bentuk pertahanan mereka. Rodri akan mengisi posisi gelandang bertahan dan dapat ditugaskan dengan lebih banyak peran defensif untuk melindungi 4 bek tim tamu. Ilkay Gundogan akan menempati peran lini tengah, sedangkan Kevin De Bruyne diharapkan untuk memulai di posisi lini tengah menyerang. Bernardo Silva harus puas mendapat tempat di bangku cadangan, tetapi mungkin masuk di tahap akhir permainan jika dipanggil. Phil Foden dan Riyad Mahrez akan mengambil posisi melebar, masing-masing bermain di sayap kiri dan kanan. Gabriel Jesus akan memimpin lini depan tim tamu melawan Borussia Dortmund.
Tanda bahaya MU mulai kikis jarak ke Man City. Tambahan 3 angka bagi MU sangat penting untuk memperkecil jarak dari Manchester City yang baru saja tumbang dari Leeds United. Man City harus mengakui keunggulan Leeds United di kandang sendiri dengan skor 1-2 pada pertandingan sebelumnya di pekan ini. Dalam laga di Tottenham Hotspur Stadium, Manchester United mampu bangkit setelah tertinggal terlebih dahulu pada babak pertama. Setan Merah menang 3 gol berbalas 1 dari anak asuh Jose Mourinho. Tuan rumah unggul di 45 menit babak pertama berkat gol dari Son Heung-min. Akan tetapi gol balasan dari Fred, Edison Cavani, dan Mason Greenwood menjadikan MU membawa pulang 3 angka dari London. Tambahan 3 angka ini membuat persaingan dua Manchester untuk titel juara Liga Inggris memanas. MU saat ini mengoleksi 63 poin dan menempati urutan kedua. Sedangkan Man City ada di puncak klasemen dengan keuntungan 11 poin di depan MU. Liga Inggris masih tersisa 7 laga lagi. MU membutuhkan keajaiban untuk bisa menyusul City. MU juga memiliki 1 laga yang belum dimainkan, sehingga dengan 8 laga sisa, keajaiban masih bisa terjadi untuk MU jadi juara Liga Inggris musim ini. Pep Guardiola anggap semua laga sama penting. Guardiola selalu menekankan bahwa rotasi adalah kunci sukses di berbagai lini. Tetapi segera menepis anggapan bahwa perubahan dibuat dengan mempertimbangkan pertandingan Liga Champions hari Rabu. Saya mengatakan berkali-kali kepada para pemain, Anda bermain karena saya ingin membiarkan Anda bermain, tetapi itu bukan karena saya ingin memesan pemain. Tegasnya, saya menempatkan pilihan untuk memenangkan pertandingan. Saya menuntut orang-orang yang memainkan setiap pertandingan untuk menang. Saya tidak memilih kompetisi. Saya memilih setiap tim untuk memenangkan setiap pertandingan tertentu. Jika tidak, Anda tidak bisa sampai di posisi ini di Liga Inggris dan kompetisi lainnya. Sekarang kami akan beristirahat bersama, mempersiapkan diri untuk Dortmund dan kemudian yang lain. Rotasi skuad telah menjadi faktor penting dalam dorongan berkelanjutan kami untuk meraih kejayaan baik di domestik maupun Eropa. Dengan City merasakan kekalahan hanya pada 2 kesempatan dalam 36 pertandingan terakhir. Guardiola dengan cepat menyoroti hal ini, tetapi juga memberikan pujian kepada Leeds untuk penampilan menantang mereka di Stadion Etihad. Dia menambahkan, kami kebobolan gol yang bisa dihindari, jadi kami harus lebih agresif dan berkonsentrasi pada itu dan kami tidak melakukannya. Kami menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan, kami tidak melakukannya. Selamat untuk Leeds. Dengan 28 pertandingan, kami menang 27 dan rotasinya luar biasa. Jika Anda dapat meyakinkan saya bahwa para pemain yang tidak bermain hari ini akan menang, Anda akan menjadi manajer yang sempurna. Tutupnya.